Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daud Peleris Panjaitan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jambi, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, dengan NIM D1 D021080 angkatan 2021. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai Eucalyptus melliora atau yang kita kenal dengan eukaliptus, yaitu salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Nursanti, Eshut MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dendrologi yang telah memberikan tugas ini sebagai pemenuhan ujian akhir semester. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pohon Eucalyptus melliora atau yang kita kenal dengan eukaliptus. Perlu kita ketahui teman-teman, saya akan membawakan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama status taksonomi, yang kedua deskripsi morfologi, yang ketiga ekologi, yang keempat persebaran dan fitografi, yang kelima sifat kayu eukaliptus, yang keenam itu etnobotani, yang ketujuh itu silvicultur. Eukaliptus berasal dari bahasa Yunani yang artinya tertutupi dengan baik. Adalah jenis pohon dari Australia. Ada lebih dari 700 spesies dari eukaliptus. Kebanyakan aslinya dari Australia, dengan beberapa dapat ditemukan di Papua Nugini dan Indonesia dan juga sampai di Filipina. Status taksonomi. Perlu kita ketahui juga teman-teman, status taksonomi ini lebih mengenai tentang sejarah eukaliptus, sejarah sebuah pohon atau jenis pohon. Seperti status taksonomi eukaliptus. Genus eukaliptus pertama kali dideskripsikan secara resmi pada tahun 1989 oleh Charles Lewis, yang mengumumkan deskripsi tersebut dalam bukunya. Nama eukaliptus berasal dari kata Yunani kuno, yaitu euyang yang berarti baik, benar, indah, sangat, dan kaliptoyang yang berarti menutupi, menyembunyikan, tersembunyi, yang mengacu pada operculum yang untuk kuncup bunga. Spesimen dikumpulkan pada tahun 1777 oleh David Nelson, ahli botani kebun pada pelayaran ketiga. Dia mengumpulkan spesimen di Pulau Brunei dan mengirimkannya ke Rattle yang sedang bekerja di London pada waktu itu. Eukaliptus termasuk ke dalam kerajaan Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, dan genusnya Eucalyptus. Deskripsi morfologi. Deskripsi morfologi itu perlu kita ketahui juga, yaitu tentang apa saja sifat-sifat atau bagaimana bentuk dan ukuran-ukuran dari sebuah jenis pohon yang kita teliti. Seperti eukaliptus ini. Pohon eukaliptus memiliki subkanopi setinggi hingga 29 meter dan diameternya 35 cm. Memiliki getah deklupta sehingga membuat batang pohon memiliki warna seperti merah, biru, hijau, kuning, coklat, dan ungu. Stipula tidak ada. Daun bersiling, sederhana, berurat, sejajar, gundul, bunga CA. Diameter daun 10 mm. Putih krem, terletak di ketiak daun. Banyak kepala sari menonjol. Buahan CA. Diameternya 4 mm. Berbentuk guci kapsul. Mari kita lihat ini gambarnya, yang yaitu ini gambar
akar yang memiliki warna-warni seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Ini akar yang dapat kita lihat dari luar, dan ini batangnya, ini daun dan bunganya, ini bunga dan ini buah. Dan ini buah eukaliptus. Dan ini adalah daun eukaliptus muda. Yang berikut adalah ekologi. Ekologi ini perlu kita pahami, yaitu tentang tempat di mana tempat dan bagaimana dia hidup. Yaitu eukaliptus tumbuh di tempat terbuka seperti sabana, vegetasi, dan rawa-rawa pantai hingga ketinggian 100 meter di tanah yang buruk, sehingga dibudidayakan di dekat rumah dan desa. Ini adalah gambar kebun milik perusahaan yang saya ambil dari gambar perusahaan dari PT Pulp Lestari yang berada di Toba. Dan ini karyawan di PT Pulp Lestari yang mengamati bibit dari eukaliptus tersebut. Slide berikutnya yaitu persebaran dan fitografi. Persebaran dan fitografi itu perlu kita ketahui juga, itu tentang asal dan usulnya dari jenis pohon tersebut. Seperti kita ambil contoh eukaliptus ini. Eukaliptus ini persebarannya adalah anggota jenis pohon ini dapat ditemukan hampir di seluruh Australia karena telah beradaptasi dengan iklim daerah tersebut. Bahkan tidak ada satu benua yang dapat digambarkan dengan sebuah jenis pohon seperti Australia dengan eukaliptusnya. Dan ampupu atau eukaliptus orophylla merupakan jenis pohon endemik asli Indonesia yang penyebaran alaminya terdapat di Nusa Tenggara Timur atau Kupang dan Maluku Tenggara, yaitu di pulau-pulau Flores, Solor, Lomblen, Adonara, Pantar, Alor, Timur, dan Wetar. Ini adalah yang diwarnai dengan warna hijau. Disinilah persebaran dari eukaliptus tersebut. Ini benua Australia, Pulau Papua, Sulawesi, dan Maluku, dan sampai ke Filipina. Yang berikutnya yaitu sifat kayu eukaliptus. Ada beberapa sifat kayu yang dimiliki oleh eukaliptus tersebut, yaitu yang pertama, kayu eukaliptus didapat bahwa pori-porinya berbentuk soliter dan berganda 2-3. Berwarna coklat kemerahan. Batang kayu eukaliptus tampak kusam dan arah seratnya lurus hingga berombak. Panjang serat batang kayu eukaliptus rata-rata 1103,53 meter. Diameter seratnya 282,4 meter. Diameter lumen 188 meter. Tebal dinding seratnya 47,2 meter. Sifat fisik dari berat jenis batang kayu eukaliptus adalah 0,52 sampai 0,69, termasuk kelas kuat 2-3. Jadi dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Kadar air basah batang kayu eukaliptus berkisar 44,43 sampai 93,96%, dan kadar air kering udara berkisar 13,24 sampai 15,98%. Etnobotani kayu eukaliptus. Etnobotani itu yaitu cara di mana etnobotani kayu eukaliptus itu, yaitu etnobotani merupakan manfaat dari kayu eukaliptus. Manfaat dari kayu seperti kayu eukaliptus ini memiliki manfaat. Yang pertama, ditanam untuk kayu bakar. Yang kedua, untuk tiang dan tiang pancang.
Yang ketiga, kulit kayu dapat digunakan untuk mendempul dan mudah terbakar. Yang ketiga, cocok untuk obor. Yang keempat, yang kelima, terkenal dikarenakan banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan bubur kertas atau pulp dan kertas oleh pabrik-pabrik kertas. Ini beberapa gambar yang bisa dimanfaatkan dari hasil dari pemanfaatan dari kayu eukaliptus, daun eukaliptus, biji eukaliptus, dan bunga eukaliptus. Yang terakhir yaitu silvikultur. Silvikultur merupakan cara budidaya sebuah tanaman. Yang ini berikutnya adalah silvikultur dari eukaliptus. Metode yang digunakan adalah yang pertama, metode yang digunakan analytical hierarchy process atau AHP sebagai metode dalam model pengelolaan hutan tanaman industri. Yang kedua, melakukan pengembangan pembibitan. Yang ketiga, penelitian tentang nutrisi tanah. Yang keempat, pemantauan kesehatan tanaman. Yang kelima, pembaikan pohon dan pembibitan dengan mengadaptasi metode terbaru. Yang ketujuh, penanganan terhadap hama dan penyakit. Ini adalah gambar dari proses silvikultur dari perusahaan-perusahaan yang mengelola pohon eukaliptus. Seperti perusahaan-perusahaan pulp yang ada di Indonesia. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga menambah wawasan, menambah pemahaman kita tentang bagaimana mengelola eukaliptus, bagaimana manfaat eukaliptus, dan bagaimana cara perkembangbiakannya, bagaimana sifat eukaliptus dan persebaran eukaliptus hingga banyak dikenal dan dipasarkan di seluruh penjuru dunia. Demikian penyampaian saya. Jika ada perkataan saya yang kurang jelas, yang kurang dapat dipahami, mohon dimaklumi. Terima kasih.